Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Kembali lagi ke alur cerita Spirit Sword Sovereign. Oh iya, Arini harap sobat berkenan, subrek, like, share. Terima kasih. Yuk gasken. Jian Mang dan kekuatan spiritual terbang, berpusat pada kegilaan 100 mil, dan terbuka tanpa henti sampai nafas kegilaan 100 mil benar-benar stabil di roh ketujuh dari roh surgawi. Kekuatan ini perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok gila Bailey melintas dan muncul di depan Chu Xingyun dalam sekejap. Kecepatan ini menakutkan Su Jingan dan hampir tanpa sadar berkata, "Ini sangat cepat." Jika Bailey Mania sebelumnya begitu cepat, sulit bagi orang untuk menolak, maka Bailey Mania saat ini hanyalah aliran cahaya, begitu cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk merespons. Dan ini sepertinya bukan batas dari 100 mil kegilaan, dan kecepatannya bisa lebih cepat. Chu Xingyun secara alami merasakan ini dan tersenyum dan berkata, "Kecepatannya meningkat, kecepatan pedang tentu tidak buruk. Sebelum memasuki dunia rahasia bintang kuno, Anda dapat mengintegrasikan niat pedang ke dalam roh bela diri, dan sekarang memasuki kesatuan pedang roh. Ini akan lebih mudah dan lebih kuat, cukup untuk digunakan sebagai langkah membunuh." Persatuan pedang roh. Bailey maniak menatap Chu Xingyun dengan terkejut, dan bergumam. "Maksudmu, dunia kendoku telah mencapai kesatuan pedang roh legendaris. Ranah kendo adalah luas dan mendalam, untuk budidaya pedang biasa, kesatuan pedang manusia sudah merupakan keadaan tertinggi, tetapi Bailey gila tahu bahwa di atas kesatuan pedang manusia, ada juga kesatuan pedang roh. Kesatuan pedang roh adalah perpaduan seni bela diri dan kendo, menggerakkan roh dengan pedang, cukup untuk mempengaruhi satu sisi dunia. Untuk keadaan ini, kegilaan Bailey merindukan kerinduannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dan dia belum membuat kemajuan. Pada saat ini, Chu Xingyun benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia telah memasuki bidang kesatuan pedang spiritual. Berita seperti itu benar-benar membuatnya bermimpi mendadak. Tentu saja. Chu Xingyun tersenyum, tetapi Yu Feng sedikit serius, dan berkata, "Namun, kamu sekarang berada di ranah pertama dari kesatuan pedang roh, yang hanya bisa dikatakan sebagai langkah pertama di istana, dan pedang itu dalam, langkah ini bukan apa-apa." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bailey dengan panik mengumpulkan keheranannya. Dia tahu bahwa pernyataan pihak lain memperingatkannya sehingga dia tidak akan terkejut dengan prestasinya saat ini, juga tidak akan puas, yang akan mempengaruhi praktik di masa depan. "Apa yang kamu katakan, setiap kalimat, aku akan menyimpannya di hatiku." Bailey dengan panik menatap Chu Xingyun, telapak tangan kanannya memegang afterglow tanpa sadar terkepal, tetapi lebih seperti belayan ikat pinggang. Tak bisa dijelaskan. Sekarang kekuatan Master Pedang Gila telah sangat meningkat. Jika dia bertemu Lin Jingxuan lagi, itu mungkin kekuatan perang duniai. Melihat Bailey Madness mengembalikan semangat juangnya, Su Jingan juga sangat senang dari hati, dan matanya penuh perang. Hal yang sama berlaku untuk Bailey Madman. Dia hanya ingin berbicara, tetapi dia melihat Chu Xingyun tertawa ringan, dan perlahan-lahan mengambil 2 langkah dan berkata, "Kebencian harus dilaporkan, dan akun harus dihitung, tetapi sebelum ini, kita memiliki ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan." Di sela-sela kata-kata, dia menjulurkan satu jari dan menunjuk ke kanan. Bailey Mania dan Su Jingan mengerutkan kening, dan segera melihat ke kanan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mata kedua orang itu mengeras di sana, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Terlihat ada bayangan pedang yang sangat besar, setinggi 100 kaki, para penggemar bayangan pedang itu berkabut, dan di bawah bayangan pedang, sebenarnya muncul sebuah portal yang memancarkan napas kematian kesepian yang panjang. Su Jingan berseru, bayangan pedang besar telah mengejutkan hatinya. Di bawah bayangan pedang, sebuah portal tiba-tiba muncul. Yang paling menakutkan adalah portal itu menghembuskan nafas kematian, yang membuatnya harus hati-hati. Jika saya menebak dengan benar, itu harus menjadi makam pedang. Suara Chu Xingyun keluar, menyebabkan 2 lainnya tertegun. Di balik portal ini, apakah sebuah makam? Istana ini milik seorang pendekar pedang yang kuat. Kultivasi orang ini sangat sombong. Setelah kematiannya, dia akan tinggal di makam. Resonansi pedang yang dihasilkan oleh kegilaan dan perasaan senang sesudahnya sekarang kemungkinan besar menarik makam itu. Ini akan tiba-tiba muncul.
Chu Xingyun tidak menjelaskan keberadaan prasasti, atau bahkan keberadaan gerbang bintang, dan menggambarkannya dengan singkat. Ketika aku memasuki istana ini, aku juga merasakan roh pedang kuno di mana-mana. Kehancuran ini benar-benar milik ilmu pedang yang kuat, dan bayangan pedang ini juga menggambarkan hal ini. Mengangguk kepalanya, menatap langsung ke portal, makna yang berapi-api muncul di hatinya. Meskipun dia tidak tahu bahwa pemilik istana ini adalah kekuatan tertinggi dari kerajaan kaisar setengah-setengah, tetapi dia samar-samar dapat merasakan bahwa asal-usul pemilik istana itu benar-benar luar biasa, jauh melampaui harapannya. Karena kita cukup beruntung untuk membuka makam, mari kita masuk dan memeriksanya. Su Jing'an juga bersemangat untuk mencoba dan memimpin dalam melangkah keluar, mendekati makam, dan segera dia melangkah ke dalamnya. Pergi. Melihat Su Jing'an masuk ke sini, Bai Li Mania dan Chu Xingyun tidak ragu-ragu, berjalan keluar, menjara portal kuno, dan melangkah ke bayangan pedang. Dalam sekejap mereka hanya merasa bahwa mereka telah melewati kegelapan. Ketika mereka membuka mata dan mengangkat kepala, mereka mendapati diri mereka berdiri di istana dengan gaya megah dan rasa martabat kuno, tetapi keagungan ini. Dengan sedikit suram lagi. Inilah makam kematian. Tepat di depannya, jalan koridor panjang muncul di sana, mengarah ke kejauhan. Di kedua sisi jalan, temboknya halus, tapi tidak ada ukiran di sana. Sepertinya kedua tembok itu dipotong dengan pedang, bukan batu bata. Ditumpuk. Betapa teknik pedang yang kuat, satu pedang memotong gunung, dan ini berubah menjadi dinding lorong. Hanya Master Kendo sejati yang bisa mencapai tingkat ini. Seru Chu Xingyun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dua dinding lorong itu masih ada jejak roh pedang yang tersisa di sana. Jika dia tidak mengerti tablet batu, mungkin dia tidak peduli. Namun, Chu Xingyun tahu bahwa penguasa istana adalah pelindung gerbang abadi Star dan kekuatan tertinggi dari kerajaan kaisar setengah langkah. Pedang yang telah ia potong, meskipun sudah dalam 7.000 tahun terakhir atau lebih, itu tidak pernah dihapuskan. Benar-benar mengejutkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Li Mania dan Su Jing'an menunjukkan warna yang mengejutkan, salah satu dari mereka mengeluarkan sisa cahaya, dan yang lain memegang gukin dan berjalan maju dengan lebih hati-hati. Tidak terkecuali Chu Xingyun. Aku melihat tubuhnya penuh darah, dan napas tebal keluar. Epi lubang hitam telah dipegang di telapak tangan kanan, dan pedang hitam itu berkilau seperti pusaran, yang dapat menelan semuanya kapan saja. Bagian ini sangat panjang, tidak ada pintu tersembunyi di kedua sisi, dan tidak ada harta surga dan bumi. Ini membuat ketiga orang memiliki perasaan aneh, seolah-olah ruang di mana mereka berada adalah ruang berbentuk pedang. Bagian ini adalah tubuh pedang, lurus ke depan. Dengan pikiran tenang, setelah beberapa saat, sebuah portal akhirnya muncul di depan ketiganya. Di belakang portal, ada istana yang luas. Di dinding di sekitar istana diukir banyak tanda pedang, dan pilar batu panjang berdiri di istana. Di platform tinggi di tengah-tengah istana, sebenarnya ada sarkofagus, yang diam-diam ditangguhkan. Ada secercah cahaya muncul di sekitarnya, ringan mendukung peti mati kuno, cantik dan seperti mimpi. Itu benar-benar sebuah makam. Su Jing'an memandang Chu Xingyun dengan terkejut. Kata-kata yang terakhir itu memang benar, dan kurasa itu benar. Tempat ini adalah sebuah makam, penuh dengan pedang dan pedang, dan pedang. Mausolem. Hati-hati. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, seluruh istana menyala, dan cahaya menyebar di pilar-pilar batu, semua pilar batu bersinar, dan tanda-tanda pedang melepaskan ilmu pedang yang tajam. Hanya sesaat, seluruh aula dipenuhi dengan lampu pedang yang menyilaukan. Di peti mati kuno di tengah-tengah istana, sesosok muncul perlahan, pertama kabur, kemudian dipadatkan, tetapi seorang pria tua berambut putih mengenakan kain kabung. Aku melihatnya mandi di pedang, sangat agung, memandangi tiga orang di depannya, dan berkata dengan ringan. Siapa yang melepaskan pedang itu beresonansi sekarang? Mantel pedang lelaki tua berbaju linen menutupi seluruh mausolem, membuat semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka diikat, dan laut roh sulit dioperasikan. Tekanan ini saja menakjubkan kekuatan horor lelaki tua berbaju linen. Orang ini adalah orang yang mengukir prasasti. Chu Xingyun dapat dengan cepat menilai bahwa nafas lelaki tua di depannya tidak berbeda dengan nafas yang tersisa pada prasasti. Ini dapat menunjukkan bahwa lelaki tua berbaju linen itu adalah penjaga gerbang peri bintang. Super kuat di ranah kaisar setengah langkah.
Melihat pria tua berbaju linen, hati Chu Xingyun sebenarnya memiliki perasaan berapi-api. Dalam kehidupan terakhir, ia menyentuh ambang Rana Kaisar, hanya langkah terakhir ia bisa memasuki level Rana Kaisar, dan orang-orang di depannya juga telah menyadari misteri Rana Kaisar. Lebih penting lagi, perancang linen tua juga tukang reparasi pedang. Para junior baru menyadari sesuatu barusan, dan mereka hanya beresonansi. Jika mereka mengganggu tidur panjang para senior, mereka masih menatap Haihan. Bailey melangkah maju dengan marah, membungkuk sedikit, menundukkan punggungnya sedikit, dan menanggapi dengan suara. Di akhir kalimat ini, sinar kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuh orang gila, membuat tubuhnya bergetar, hanya suara, dan kekuatan tak terlihat menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Di bawah usia 20, itu sudah roh ketujuh budidaya roh surga, dan juga melangkah ke ranah kesatuan pedang roh. Tidak heran resonansi pedang manusia sekarang begitu kuat sehingga membangunkan saya semua. Ada kegilaan di sini, saat berbicara, sambil membelai jenggot putih, suaranya bercampur dengan apresiasi. Terima kasih untuk para pendahulumu. Tubuh pendekar dari lelaki tua berbaju linen itu tampaknya mengandung kebenaran dunia dan penuh perasaan misterius. Sekalipun itu adalah pandangan sekilas pada Bailey, dia merasa pusing dan memperlakukan lelaki sekuat itu, dia tidak berani peduli. Mai tua tersenyum, dan perlahan melirik ketiga orang itu. Ketika matanya tertuju pada Chu Xingyun, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia melihat sesuatu. Namun, matanya dengan cepat berbalik, dan dia berkata dengan liar kepada Bailey. Kamu bukan orang-orang dari gerbang peri bintangku. Memasuki dunia rahasia bintang kuno kali ini, apakah itu berarti gerbang peri bintangku telah dihancurkan? Mendengar kata-kata lelaki tua berbaju linen itu, ketiga lelaki itu saling menatap sesaat, dan Chu Xingyun menjawab. Sejak 7.000 tahun yang lalu, gerbang peri bintang telah dihancurkan. Bahkan di sepanjang sungai sejarah, tidak ada apa-apa tentang peri bintang. Sejarah pintu. Dikatakan bahwa kegilaan Su Jing'an dan Bailey sangat ketat. Dalam pandangan mereka, lelaki tua ini adalah orang dari gerbang peri bintang. Dia mendengar jawaban seperti itu, kebanyakan dari mereka akan bergejolak secara emosional. Namun, ekspresi lelaki tua berpakaian tidak berubah, tetapi dia sedikit mendesah. Tanpa diduga, waktu telah berlalu. Sudah begitu cepat, Tuo Xianmen sebenarnya telah musnah selama lebih dari 7.000 tahun. Setelah penghancuran gerbang abadi, alam rahasia bintang kuno akan berkeliaran di ruang kosong, karena ruang yang bergolak, hanya orang-orang di bawah alam yin dan yang bisa masuk dengan aman. Jika kurasa benar, kamu harus datang dari sekte yang berbeda, dan selain Anda, haruskah ada pejuang lain di wilayah Xingmi kuno? Kata-kata lelaki tua berbaju linen itu membuat ekspresi kegilaan Su Jing'an dan Bailey sedikit canggung. Dalam arti tertentu, mereka telah memasuki dunia rahasia bintang-bintang kuno, yang telah melanggar keagungan gerbang bintang, belum lagi bahwa mereka juga mengisi gas abadi dan bersaing untuk harta reruntuhan. Dengan ini saja, lelaki tua berpakaian linen berhak untuk mengambil gambar. Tenang, aku tidak jahat kepadamu, kamu tidak perlu takut padaku. Tampaknya untuk melihat melalui pikiran mereka berdua, lelaki tua di kain kabung tertawa dan berkata segera. Gerbang peri bintang telah lama dihancurkan, meskipun itu brilian, sekarang sudah loes. Tentu saja bagi Anda untuk mengejar puncak seni bela diri, memasuki dunia rahasia dan mencari harta karun. Terima kasih, para lansia atas pengertianmu. Su Jing'an merasakan kegembiraan di hatinya, dan segera membungkuk sedikit kepada lelaki tua berbusana itu. Pria gila Bailey itu diam-diam merasa lega. Temperamen lelaki tua ini beradab, tetapi dia adalah orang yang mengerti kebenaran. Meskipun aku hanya secercah jiwa yang tersisa, tetapi aku telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memanjat puncak seni bela diri, dan secara alami memahami suasana hatimu saat ini. Pria tua dalam pakaian Mai tersenyum lagi, dan berkata dengan suara. Karena aku memiliki takdir bersamamu, maka saya akan memberi Anda periode kreativitas. Adapun berapa banyak yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada kemampuan Anda. Selama pidatonya, tubuh lelaki tua itu perlahan-lahan jatuh ke peti mati kuno, telapak tangan menyentuhnya, dan seketika, di ruang kosong di belakangnya, sebuah lingkaran cahaya muncul. Lingkaran cahaya itu seperti sebuah portal, seolah-olah terhubung ke ruang tertentu.
Melalui cahaya yang terang, ketiga orang itu dapat melihat dengan samar-samar, sepertinya ada tangga, sangat tinggi, dan ujungnya tidak terlihat. Setiap lapisan tangga dipenuhi dengan nafas pedang, yang sangat misterius. Tangga ini memiliki total 991 lantai, satu lapisan satu dunia, satu lapisan satu persepsi. Ini berisi pengalaman praktik seumur hidup saya. Anda bisa mendapatkan pemahaman ketika Anda menaiki tangga, tetapi Anda tidak boleh memaksanya untuk menghindari kekacauan. Latih hatimu. Lelaki tua berbaju linen itu memperingatkan bahwa dia tiba-tiba melihat ke arah Sujingan, menambahkan, meskipun kamu bukan budidaya pedang, tetapi cara berlatih, kamu bisa saling belajar. Jika kamu dengan sadar mengerti, kamu juga bisa mendapatkan sesuatu. Para junior mengerti. Sujingan membungkuk lagi, menatap lingkaran cahaya. Meskipun dia tidak tahu ranah lelaki tua berbaju linen, sebagai pemimpin di antara para jenius, dia bisa merasakan bahwa lelaki tua berbaju linen itu memiliki sikap dan wawasan yang jauh lebih unggul dari peninggalan kuat lainnya. Mampu mendapatkan persepsi seumur hidup orang yang kuat, bahkan sedikit pun, sangat membantu untuk berlatih. Masuk. Pria tua itu berkata dengan sedikit memutar telapak tangannya, lingkaran cahaya itu tiba-tiba melepaskan kecemerlangan, dan kecemerlangan itu menyebar seperti air yang mengalir. Sujingan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya, melangkah, dan memasuki lingkaran cahaya. Hampir di saat yang sama, Bailey Matman juga membuat beberapa gerakan, setelah membungkuk kepada lelaki tua berbaju linen itu, dia berjalan menuju halo dan berjalan langsung ke dalamnya. Tiba-tiba, di kuburan, hanya Chu Xingyun dan pria tua berpakaian linen yang tersisa. Setelah Bailey pergi dengan liar, lelaki tua berbaju linen itu menatap Chu Xingyun. Kebetulan, Chu Xingyun juga mengangkat pandangannya, memandangi lelaki tua berbaju linen itu. Mata mereka bertabrakan dalam kehampaan, membuat seluruh ruangan hening. Banyak. Mengapa kamu tidak jatuh ke dalam lingkaran cahaya? Pria tua berbaju linen itu terdiam sesaat sebelum dia berbicara lebih dulu. Jika saya melangkah ke lingkaran cahaya, pemandangan yang saya lihat bukan tangga memori, tetapi ruang independen lainnya. Menurut saya, tidak ada banyak perbedaan antara masuk dan tidak pergi ke sana-sini. Chu Xingyun dan menanggapi suara itu, matanya tidak bergerak dari awal hingga akhir, jadi dia menatap langsung ke orang tua berbaju linen, tidak rendah hati atau terlalu aktif, dan tenang seperti Ru Gujing. Pria tua berbaju linen itu juga menatap Chu Xingyun, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang itu, ada sedikit kejutan di wajahnya. Tak lama kemudian, kejutan di wajahnya menghilang, dan punggungnya sedikit bersandar ke belakang, tertawa. Dia tertawa dan berkata, tidak heran saya bisa mendapatkan harta Zenzong dari gerbang peri bintang saya, Anda memang orang yang luar biasa. Zenzong Zibao. Pada saat mendengar empat kata ini, secara tidak sadar Chu Xingyun berhenti bernapas dan berkata kepada lelaki tua yang mengenakan pakaian linen. Senior layak menjadi penjaga gerbang peri bintang, penglihatannya sangat tajam, dan generasi muda mengagumi. Harta karun Zenzong, leluhur kuno dari bintang-bintang, adalah batu surgawi dari bintang-bintang, setelah diambil oleh Kaisar Tianyi, namanya diganti menjadi Samsara. Pada saat ini, batu reinkarnasi ada di kedalaman jiwa Chu Xingyun dan sangat tersembunyi. Tidak ada yang bisa menyadari keberadaannya. Tanpa diduga, pria tua ini dari linen memiliki penglihatan yang mengerikan sehingga dia bisa melihat melalui batu reinkarnasi sekilas. Ketika aku belum mati, aku memiliki hak istimewa untuk berhubungan dengan batu abadi dan memahami peluang dari dunia kaisar. Oleh karena itu, aku sangat akrab dengan batu abadi dari bintang abadi. Jika tidak, bahkan jika aku telah melangkah ke tingkat kerajaan kaisar, aku tidak bisa mendeteksinya keberadaan. Lelaki tua berbaju linen itu memandang ke atas dan sepertinya mengingat. Batu peri bintang bukan hanya harta Zenzong dari gerbang peri bintang, tetapi juga benda paling misterius di benua roh sejati. Tidak ada yang bisa menyerahkannya kecuali Tuan Peri, dan mustahil untuk menjelajahi misterinya. Karena keberadaannya, gerbang peri bintang dapat naik dan menjadi penguasa daratan dalam satu gerakan. Tetapi juga karena batu peri bintang, gerbang peri bintang hanya akan hancur. Setelah Chu Xingyun, menyebabkan pria tua dengan pakaian linen mundur dari ingatannya, matanya menatap Chu Xingyun dengan dingin, dan akhirnya mendesah panjang. Saya melihatnya berjalan di depan Chu Xingyun, melambaikan telapak tangannya, dan segera sebuah meja batu dan kursi batu muncul di tanah.
Di atas meja, sebuah kendi anggur diletakkan, anggur dibuka, dan aroma anggur murni berkibar. Rembes ke seluruh makam. Lelaki tua Mai Ge berjalan, menuang anggur, dan meminumnya. Kesedihan di matanya hanya sedikit menghilang. Dia menoleh ke Chu Xingyun dan berkata, "Wah, siapa namamu?" "Chu Xingyun." Chu Xingyun segera menjawab. Pak Mai mengangguk dan menunjuk ke kursi batu di seberangnya. "Jika dia tidak keberatan, duduk dan minum denganku. Ngomong-ngomong, ceritakan apa yang terjadi setelah runtuhnya gerbang bintang." "Oke," jawab Chu Xingyun sederhana, datang untuk duduk berhadapan dengan pria tua itu dengan linen, dan tidak terlalu bijaksana. Setelah minum seteguk anggur, dia mulai menceritakan apa yang dia ketahui, satu persatu. Chu Xingyun berkata dengan sangat hati-hati, dari sejarah dan cahaya batu patah Wansing, untuk apa yang dia lihat dan dengar di kuil pedang-pedang, dan bahkan pertemuan dengan Raja Hantu di kuil Jiwa Es. Pria tua linen itu mendengarkan dengan sangat hati-hati, matanya terpaku pada matanya, dan dia tidak ingin ketinggalan sepatah kata pun. Setelah Chu Xingyun menyelesaikan ekspresinya menjadi bermartabat, tangan kanannya terus memegang gelas anggur, dan dia tidak meminumnya. Dalam kontemplasi. Tanpa disangka-sangka, di dunia misterius bintang-bintang kuno, masih ada sisa-sisa abadi. Perang itu benar-benar tragis, dan tidak heran bahkan catatan sejarahnya pun tidak dicatat. Lelaki tua di Mai itu mendesah tak berdaya, menjabat tangannya dan minum segelas anggur yang indah. Lelah, tetapi kesedihan yang memancar darinya tidak hilang karena itu, tetapi menjadi semakin tebal. Perubahan-perubahan laut, naik dan turun, adalah aturan dunia, dan para senior tidak perlu peduli. Chu Xingyun juga melihat terlalu banyak leluhur naik dan turun. Bahkan dia sendiri telah mengalami kelahiran kembali reinkarnasi, yang sangat terbuka untuk ini. Orang tua Mai Mai tersenyum, dan kata-kata itu berbalik tiba-tiba, dan dia tiba-tiba bertanya, "Sejauh yang saya tahu, Kaisar Tianyi telah mengambil kembali Xianting, dan mengapa Xianting jatuh di tangan Anda? Apakah Anda dan Xianting? Apakah itu penting?" Tubuh Chu Xingyun masih memiliki nafas Raja Hantu, dan tubuhnya mengandung gas bencana. Bahkan baju besi harta yang dia kenakan berasal dari negeri peri. Tiga hal ini berasal dari Xianting, dan lelaki tua dengan pakaian linen yang pernah bertempur melawan orang kuat Xianting dapat dengan jelas memahami bahwa mengajukan pertanyaan seperti itu adalah hal yang biasa. Chu Xingyun tidak segera menjawab. Dia menatap anggur di gelas, kekuatan spiritual bersinar, dan melalui pembiasan anggur, itu berubah menjadi noda cahaya, bersinar di wajahnya, membuat matanya berkedip satu demi satu. Cahaya ilahi kontemplatif. Setelah beberapa saat, dia berbisik. "Senior, apakah Anda percaya pada kelahiran kembali?" Hah, Gerakan maiden tua itu tiba-tiba berhenti, lengannya gemetar hebat, dan anggur itu tumpah dan menodai tanah. "Tidak heran saya pikir Anda berbeda. Anda masih muda, perilaku mental Anda berbeda dari orang biasa, dan keadaan Kendo luar biasa. Anda telah mencapai keadaan kesatuan pedang spiritual. Jika Anda mengatakan Anda adalah kelahiran kembali reinkarnasi, semua ini, hanya bisa menjelaskan dengan jelas." Segera setelah itu, lelaki tua berbaju linen itu tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia telah menyelesaikan semua keraguan dalam benaknya, ekspresinya sangat ceria, dan dia bahkan minum 3 teguk anggur sebelum meletakkan gelasnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anggur mellow. "Senior, apakah Anda percaya bahwa saya adalah kelahiran kembali dari reinkarnasi?" Chu Xingyun menatap pria tua dengan kain linen dengan sedikit kejutan. Kelahiran kembali bertentangan dengan kebenaran dunia. Tanpa pengalamannya sendiri, Chu Xingyun tidak akan pernah percaya hal konyol seperti itu. Namun, dia baru saja mengucapkan 4 kata tadi, dan lelaki tua berbaju linen itu tidak hanya mempercayai kata-katanya, tetapi juga bersikap begitu tenang, tanpa kejutan, yang membuat Chu Xingyun sangat terkejut. Dunia ini besar, dan ada hal-hal aneh yang tak ada habisnya. Meskipun saya berdiri di puncak benua roh sejati, saya tahu bahwa penglihatan saya terlalu sempit, dan itu jauh dari pengetahuan yang tak ada habisnya. Jadi, apa yang Anda katakan adalah reinkarnasi kelahiran kembali, bahkan jika itu absurd, saya tidak dapat membuktikan keasliannya, apalagi menyangkal. Kata-kata orang tua di linen membuat Chu Xingyun terkejut lagi. Orang ini layak menjadi kaisar setengah langkah, dan pikirannya benar-benar transparan. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua berbaju linen itu berkata, "Terlebih lagi, paling awal 7.000 tahun yang lalu, saya sudah jatuh.
Sekarang, saya hanyalah secercah jiwa yang pantang menyerah. Semua yang Anda katakan, apakah itu benar atau salah, mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Alasan saya bertanya hanya untuk memuaskan pikiran terakhir saya. Senior layak menjadi perbaikan pedang, dan sifatnya memang gratis dan mudah. Chu Xingyun mengangkat rasa hormat kepada orang tua yang mengenakan linen saat ini. Dengan mengamati loh batu, Chu Xingyun tahu bahwa lelaki tua berjas linen itu adalah penjaga Stargate. Ketika dia sekarat, dia merasa bersalah karena dia tidak bisa terus melindungi gerbang Star. Lewatkan gerbang bintang. Bagi lelaki tua berbaju linen, dia sudah mati, dan jawaban yang dia cari sekarang hanyalah sisa-sisa. Selama dia bisa mendapatkan jawaban, meskipun itu bahasa yang salah, dia bisa dipuaskan. Pendekar pedang itu bebas dan mudah dan tidak dibatasi oleh benda-benda asing. Kata-kata dan tindakan lelaki tua dalam setelan linen memenuhi titik ini. Apa yang dia miliki adalah benda asing yang bebas dan mudah. Aku sudah mati. Jiwa yang tersisa ini akan segera menghilang. Aku bisa memuaskan pikiran sisa di hatiku sebelum asap kelabu menghilang. Aku secara alami bisa berperilaku bebas, tetapi dibandingkan denganmu, aku sepertinya sedikit kekanak-kanakan. Pak Mai yang tua tertawa. Dia bisa melihat bahwa semua yang dialami Chu Xingyun sangat berat dan rumit. Jika digantikan oleh orang lain, dia mungkin telah pingsan. Chu Xingyun tersenyum pahit, meletakkan gelasnya, dan memandangi lelaki tua berbaju itu, dan bertanya. Senior, ada keraguan dalam hatiku. Aku juga meminta senior untuk menjawab pertanyaan untukku. Meskipun kamu berbicara, selama aku tahu, kamu harus tahu segalanya. Mutilasi pria tua itu telah dijawab. Dia bersyukur untuk Chu Xingyun. Dia tidak akan menolak beberapa pertanyaan. Chu Xingyun sangat senang, hampir terdiam, dan segera mengajukan pertanyaan pertama, berani bertanya pada senior, Sui Luoqiu, Master Abadi dari Xianchen Xianmen, apakah dia menderita 9 pilek? Oke, terima kasih Kak, kita lanjut lagi besok.